Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya Dr. Arlin Yuanita, spesialis penyakit dalam di Seconegoro FM yang dipancarkan dari 107.3 FM. Dari lantai 2 Polirawat Jalan RSUD Seconegoro Wonosobo, Jalan Seconegoro nomor 1 Wonosobo Barat Wonosobo. Oke, kita jumpa lagi dengan dokter yang sangat saya favoritkan untuk ajak podcast. Kemarin mendadak kita tembak beliau. Oke. Ini dia Dr. Twina Video ini, spesialis kedokteran jiwa. Hai. Gimana dok kabarnya dok? Baik dong. Baik ya. Kedinginan sih. Masih dingin gak sih? Kan lemaknya banyak, nggak apa-apa. Yang gini aja kedinginan gitu. Oke. Kecil gitu. Jadi di Wonosobo kalau bisa jangan kurus. Bukan, gak akan bisa kurus. Oh, gak akan bisa kurus. Apa-apa aja. Jadi kita kemarin bingung mau menentukan tema apa dan akhirnya dipilihlah tema ini karena nampaknya memang kita perlu mengenali juga ya, jangan-jangan aku termasuk di situ gitu. Adakah? Adakah? Jadi kita akan bahas tentang gangguan kepribadian, pribadi yang terganggu gitu ya. Ya gitu ya. Yang terganggu ya. Yang terganggu. Oke, saya sampaikan prolog dulu bahwa gangguan kepribadian adalah keadaan saat seseorang menunjukkan perilaku dan cara berpikir yang tidak sehat. Kondisi ini kalau di Islam medis disebut personality disorder. Ini menunjukkan sikap dan tindakan yang berbeda dari apa yang masyarakat anggap sebagai normal. Berarti ini abnormal perilaku gitu ya dok ya kira-kira? Menurut orang sekitar. Hal ini akan membuat pengidapnya mengalami keterbatasan yang cukup signifikan dalam pekerjaan, sosialisasi dengan orang lain, hingga hubungan dengan lawan jenis. Oke, kita mau ngobrolin tentang ini nih. Sebetulnya apa sih dok gangguan kepribadian itu? Oke, silakan dokter. Jadi sebelum membahas gangguan kepribadian atau personality disorder, mungkin harusnya kita tahu dulu apa itu kepribadian ya. Oh, iya. Bukan yang dompet pribadi, tanah pribadi, bukan itu ya. Pribadi. Ya, jadi setiap orang tuh kan dalam perjalanan hidupnya dia akan membentuk sebuah tipe atau ciri kepribadian. Bisa dibilang karakter atau personality gitu ya. Jadi ada tuh personality yang apa tadi? Yang kalau tidak terganggu berarti masih dianggap normal oleh masyarakat, berarti masih tidak terganggu gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang tadi personality disorder berarti karena personalitinya itu amat sangat mempengaruhi seluruh aspek-aspek kehidupannya, akhirnya malah mengganggu aspek-aspek kehidupannya. Jadi misalnya ada orang yang dengan kepribadian paranoid misalnya gitu kan. Jadi kalau orang memiliki kepribadian paranoid, kalau hanya tipe kepribadian saja itu tidak terganggu, hanya tipe kepribadian saja dan dia masih bisa beradaptasi, mengadaptasikan dirinya di lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, ya itu nggak terganggu gitu. Tapi ada kemungkinan nanti suatu saat akan menjadi terganggu kalau misalnya paranoidnya berlebihan gitu, amat sangat tidak mempercayai orang, bahkan cenderung mencurigai, menuduh-nuduh, bahkan mungkin setelah menuduh pakai marah-marah misalnya gitu. Akhirnya kan menyerempet nanti menuju waham ya Bu Arlin gitu. Jadilah orang lain akan terganggu dengan keparanoidannya dia itu. Tapi sebenarnya sifat paranoid sendiri kalau masih berupa personality ya, sifat paranoid sendiri itu juga sebenarnya perlu aja, diperlukan aja buat kita hidup gitu ya. Ya nggak sih? Boleh kan kita hati-hati gitu, curiga, kok orangnya seperti itu ya, jangan-jangan nanti begini. Tapi dalam porsi normal ya. Sehingga kita berhati-hati, bukan kemudian langsung ditodong, kamu mau nyuri saya ya. Nah, kalau gitu seperti itu sudah sampai ke perbuatan ya, itu akan mengganggu lingkungan. Nah itu nanti bisa tuh kita kategorikan terganggu gitu. Kalau di PPDGJ itu seperti itu. Kalau sudah mengganggu aspek-aspek kehidupannya, nah itu namanya kepribadiannya terganggu. Jadi kepribadian tuh banyak, Dokter Arlin. Oh iya. Ini kan cuma barang milik pribadi ya. Pribadi yang luas. Biasanya mungkin teman-teman atau kita sendiri bisa berkomentar gitu. Si itu ya Allah gemesin banget. Masa gue dicurigain begini. Jadi orang-orang bisa berkomentar, nih orang aneh ya, gitu ya. Jadi orang tuh sebenarnya
kalau kita mengenal seseorang, sering berkomunikasi, sering jalan bareng, pastilah terasa gitu. Oh, dia itu orang yang tipenya hati-hati banget. Hanya kita bisa dia itu menyimpulkan orangnya, gitu ya. Oh, dia itu orangnya yang dependen banget gitu. Apa-apa harus dipilihin, nggak mandiri. Oh, dia orang yang kayaknya ceria banget sih, atau dia tuh orang yang minta perhatian banget gitu. Kalau Dokter Twina apa guys? Mas jawab kalau Dokter Twina apa? Nggak berani ya Dokter kasih nilai ya, nggak berani. Ya. Oke guys, di studio ini ada 3 koas kerucil-kerucil diajak. Suruh dengerin itu. Abis ini ada post test ya. Apakah itu personality disorder? Catat. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Tapi kan ini batasan yang disebut normal tadi kan dokter bilang itu secara umum. Padahal ada yang kita tahu masyarakat itu yang memang udah toksik semasyarakat-masyarakatnya. Jadi batasan yang disebut normal itu seperti apa? Mungkin normal di Indonesia belum tentu normal di tempat lain, atau di tempat lain normal, di kita bilang, ih orang itu kurang ajar banget, masa ketemu saya begini-begini gitu ya. Batasannya tuh batasan dunia global atau batasan lokal saja gitu? Normalnya Kan tidak ada tuh orang yang hidup global ya, jadi lokali berarti. jadi sesuai dengan norma Di kultur di mana dia berada gitu, akan menjadi berbeda kalau dia dipindahkan tempatnya, karena dia misalnya dia hidup tumbuh di tempat dengan norma dan kultur seperti itu, kemudian dipindahkan di tempat itu dia jadi aneh. Misalnya kalau dia amat sangat nyentrik, semau-maunya dia gitu, nggak pernah mau keluar, tapi begitu keluar langsung nyentrik sendiri, beda sendiri misalnya gitu kan, ngomong sesukanya sendiri. Di sini mungkin jadi salah gitu, tapi mungkin di tempat lain yang punya kultur dan budaya seperti itu, dia nggak akan dianggap aneh di situ. Nih, for example ya, ini soal buat Dokter Twina. Saya pernah baca ada satu kampung tuh isinya pencuri semua gitu. Jadi semua rumah mereka semua keluar dari kampung itu dan mereka mencuri, ditugaskan di banyak tempat. Iya, di tempat lain. Di tempat lain atau kampung pengemis, katakan begitu ya. Kan ada kampung pengemis ternyata rumahnya rumah beton, megah, lebih bagus dari orang yang memberi pada saat dia mengemis gitu. Nah, itu di kultur masyarakat mereka yang pengemis itu bahwa ini sih baik, no problemo, tapi kemudian ternyata di tempat lain jadi toksik gitu, gimana? Iya, jadi gitu. Jadi dia akan jadi kita pakai batasan normalnya, karena PPDGJ itu kan juga di dunia internasional juga ada diagnosis yang sama di ICD-10 gitu kan, ada juga. Berarti kan ada norma global yang dipasang. Ya. Ada norma global yang dipasang. Ya seperti mencuri, berzina, itu kan ada secara global itu kan salah ya, tidak diperbenarkan gitu kan. Nah, tapi itu tadi perilaku itu tuh ditularkan dan diajarkan dan dididik ya. Ya, jadi kalau akhirnya itu tadi, akhirnya ada suatu lokasi, suatu daerah yang akan membenarkan sesuatu yang tidak benar di tempat lain gitu. Ada komunitas yang akan membenarkan sesuatu yang tidak benar di tempat lain, atau mungkin mereka malah membentuk komunitas itu di tempat lain gitu. Oh iya, jadi karena sama-sama patologisnya mereka bikin kampung patologis gitu ya. Bisa jadi gitu. Nah, itu yang agak susah kalau mereka. Tapi kan itu tadi, kalau ya ini kan uangnya didapat dari mencuri, ya tinggal kita buktikan aja bener ini dari mencuri apa enggak kan, sebenarnya bisa diproses juga. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi baca di Google itu ya, tiba-tiba di beranda itu ada yang bilang gini, kebiasaan kampung ini sebelum menikah bahwa dia harus tidur dengan bibinya dulu lah, apalah gitu. Itu di kampung primitif ya, seperti itu ya. Dan itu kalau di dia itu bukan kelainan jiwa ya, bukan kelainan kepribadian, tapi kalau dia ketemu Dokter Twina akan bilang, wah ini nih salah ini gitu. Saya nggak bisa bilang, saya nggak boleh. Nggak boleh. Saya tetap harus melihat kultur dia, kebudayaan dia bagaimana. Walaupun secara global itu tadi kita tahu bahwa itu salah, nah itu tugas kita tuh untuk membenarkan bahwa sebenarnya kalau seperti ini tuh secara mungkin agama kita berbeda ya, kita nggak bisa juga memaksakan, tapi mungkin kita bisa menjelaskan secara kesehatan. Bu, secara kesehatan kayak begini tuh Pak, ini bisa menimbulkan bla 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 gitu. Kita bisa jelaskan seperti itu, sehingga keadaan patologis itu bisa kita
eradikasi. Susah ya. Ya, tapi pelan-pelan. Jadi Kita itu kan kenalkan. itu juga menyangkut tingkat edukasi ya jadinya ya. Kalau masyarakat modern dia tahu bahwa ini tidak seperti itu tadi, berhubungan seksual sebelum menikah dan dicoba-coba semua mana yang pas baru menikah, atau dilatih dengan tantenya dulu apa sebab itu kan. Secara global juga kita sudah tahu bahwa itu tuh tidak benar gitu kan. Ya boleh dong kita kasih edukasi yang benar tuh seperti apa, walaupun mungkin kebudayaan mereka dulu mengatakan itu tidak apa-apa, Itu tapi oke saja. ya secara paling nggak secara kesehatan ya kita ya bisa mengedukasi bahwa itu tidak baik gitu. Oke, kita beralih ke ini nih Dokter Twina tentang penyebab gangguan kepribadian itu ada banyak ya. Wah, di sini ada disampaikan genetik dan DLL. Apa aja tuh, Dok? Jadi gini, karena sebuah kepribadian itu kan kita tidak dapatkan ya sebenarnya. Jadi kepribadian itu dibentuk, Bu Arlin. Kita mendapat kepribadian kita itu berdasarkan perjalanan Hidup, dan pengalaman hidup. Tapi kita juga melihat apa yang diajarkan oleh orang sekitar kita, utamanya adalah orang tua atau caregiver atau tetangga lingkungan kita. Jadi yang mempengaruhi ya kalau genetik mungkin lebih ke fisik ya. Jadi misalnya tinggi badan, ukuran bentuk badan. Maksudnya mungkin kalau di satu keluarga ada yang mengalami gangguan kepribadian, ada kemungkinan anaknya juga akan seperti itu gitu. Belum tentu. Ada kemungkinan tadi. Ada kemungkinan. Terus Atau lingkungan. kecerdasan IQ itu kan diturunkan ya. Jadi kalau dapat misalnya kecerdasan yang biasa-biasa aja, dia jadi gampang emosian gitu. Itu kan jadi akan membentuk sebuah kepribadian yang seperti apa itu ada. Kemudian lingkungan, pola asuh. Yang saya sering dapat adalah pola asuh. Nah, paling itu ya. Ya, kalau yang dari saya baca ini ya ada yang faktor lingkungan, jadi seperti kekerasan fisik yang dialami waktu masa anak-anak, kemudian pengabaian, perpisahan orang tua, itu membuat trauma yang dalam sehingga bisa membentuk menjadi pribadi yang tertutup atau jadi waham atau dia sudah nggak percaya atau malah gangguan seksual ya. Saya Macam-macam sih nanti. jadi Bisa kemana-mana. jadi psikopatik itu juga bisa. Oh, jadi klaster A. Tidak mampu cluster B. membangun hubungan sosial. Hubungan tidak sehat atau beracun dalam keluarga dan teman-teman juga memainkan peran ya. Jadi sebetulnya kapan sebetulnya muncul gangguan kepribadian ini? Apakah dari SD sudah ada? Apakah dia pada masa-masa kuliah, SMA, SMP, atau sudah dewasa muda 30-an, 40-an, atau umur 50-an, 60-an juga bisa muncul gangguan itu, Dokter? Dikatakan sebuah kepribadian itu akan menetap di usia 18 sampai 20 tahun. Jadi kalau kita sudah memiliki kepribadian di usia dewasa, kepribadian itu udah nggak bisa diubah. Udah mapan ya? Nah, udah mapan. Nah, jadi tapi cikal bakalnya ini nih kayaknya kepribadiannya nih ke arah skizoid, skizotipal nih, kok kecenderungannya akan menjadi patologis nih, kita bisa lihat, udah bisa kita lihat dari sebelum usia itu. Cuma kalau kemudian sudah menetap menjadi sebuah kepribadian tertentu, misalnya menjadi kepribadian yang antisosial misalnya, sudah antisosial kalau masih baru kepribadian aja, saya rasa sih nggak masalah. Nah, nanti bagaimana dia menerapkan saat dia udah sudah dewasa, action ya. Kalau masih dewasa muda, masih remaja, itu kan masih, kalau apalagi di Indonesia itu kan masih dipertanggungjawabi oleh orang tuanya gitu. Belum terjun ke lingkungan luar langsung gitu. Nah, nanti kalau sudah dewasa, dia usia bekerja atau udah keluar rumah, bersosialisasi di lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, bagaimana dia bisakah mengadaptasikan? Nah, biasanya munculnya di usia-usia itu. Jadi gangguan kepribadian itu mesti di atas usia 18-20 tahun baru kita bisa tegakkan. Kadang-kadang ada gangguan mental sebagai komorbid juga ya, seperti depresi, cemas, gangguan makan. Jadi kebalikan. Jadi gangguan-gangguan itu berkomorbid dengan gangguan kepribadiannya, dengan kepribadiannya. Ini faktor ekonomi sosial juga berpengaruh ya, Dokter Twina ya? Dalam pembentukan kepribadian ya. Dalam pembentukannya ini. Oke, ini untuk sesi 1 kita break dulu. Kita mau setel lagu, judulnya Hati yang Bersedih.
Jangan sedih-sedih ya. Sudah di-download guys? Oke, selamat mendengarkan. Kita break dulu. Oke, ini. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin di Seconegoro FM. Sehat Ger sama Seconegoro. Saya masih bersama Dr. Twina Fidaini SPKJ dan kita masih membahas tentang personality disorder dan kita masuk ke berikutnya nih tentang ada berapa pembagian sih gangguan kepribadian itu, Dr. Twina? Oke. Ini yang secara psikiatri ya, karena saya di kedokteran jiwa. Kalau kita di kedokteran jiwa itu membagi menjadi 3 klaster. Ada klaster A, klaster B, klaster C. Jadi klaster A itu yang aneh, yang nyentrik, eksentrik gitu. Jadi di situ ada kepribadian skizoid, yang penyendiri, pokoknya apa-apa sendiri gitu, sendiri dalam rumah gitu. Terus kalau skizotipal itu yang antik eksentrik gitu, dia punya kesenangan sendiri dan nggak peduli sama orang lain. Apa gitu. kayak seniman-seniman gitu juga? Biasanya seniman-seniman itu skizotipal, mungkin ke arah situ. Kepribadian ya, saya tidak bilang mereka terganggu ya, mungkin berkepribadian seperti itu. Yang ketiga paranoid, yaitu tadi yang sering curigaan, sering cemburuan, sering seperti itu. Nah itu nanti arahnya kalau mau menjadi gangguan, mungkin arahnya ke arah skizofrenia gitu. Kalau ya, yang dari A yang nih ya. klaster A gitu ya. Okay. Terus yang klaster B itu yang emosional, tidak terkontrol, emosional tidak terkendali. Ngamuen gitu. Ya, ya. Jadi ngamuannya tapi tidak mengenal situasi gitu, tidak mengenal norma, tidak mengenal Tanpa sebab gitu. Ya, gitu. Jadi ini ada yang kepribadian ambang. Kepribadian ambang ini biasanya ditandai dengan orangnya manipulatif gitu. Ya, pokoknya gimana caranya saya kesini bisa, kesana bisa, menjelekan di sana, tapi saya masih baik. Banyak dong orang yang kayak gitu ya. Kayaknya aku udah mulai masih melihat ya, ada orang yang punya kepribadian seperti itu ya, yang kayak belut gitu. Kesini bisa, kesana bisa, kesini jelekan situ, kesana jelekan sana. Gitu ya. Seperti itu ya. Atau ada juga ya kepribadian seperti narsisistik. Jadi yang pokoknya gue paling cantik, paling bisa lah, paling wah lah, paling hebat lah gitu, paling cantik juga bisa ya, merasa paling dicintai gitu. Itu berarti ini artis kah? Include itu enggak? Ya enggak semua artis juga kali ya. Maksudnya dia lebih narsis dibanding yang lain gitu ya. Seperti itu. Mungkin artis perlu nih perlu tapi tidak sampai terganggu kepribadiannya. Sifat-sifat seperti ini mungkin perlu gitu ya. Terus yang ada yang histrionik, jadi dia pokoknya ingin semua perhatian pada saya, jadi dia mencari perhatian, mungkin caper, mungkin bisa sampai seduktif gitu. Nah itu yang histrionik, didramatisir banget. Dia tuh gini demi mendapatkan perhatian atensi. Banyak ya pasannya yang gitu. Aku tahu. Nanti aku share sama Dr. Twina siapa yang seperti itu. Nah, itu klaster B. Nah, ini nanti kalau misalnya terganggu sebelum menjadi gangguan kepribadian, dia bisa terganggu tuh kalau nggak bisa beradaptasi dengan baik, tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik, dia nanti bisa jadi gampang stres sendiri. Kok dia nggak merhatiin aku ya, kok bukan aku yang menang ya, kok aku yang gagal ya, kok seperti itu. Jadi dia jadi gampang terdepresi nanti. Akhirnya jadi seperti orang depresi, dia menyendiri lagi, bunuh diri paling jeleknya gitu. Ya, apalagi sering kali tuh yang di klaster B ini bunuh dirinya tuh ngancem-ngancem doang gitu, tapi akhirnya jadi mati benar. Akhirnya ada yang berhasil juga. Ada juga gitu. Kalau misalnya sudah depresinya udah berat banget, ada juga yang akhirnya berhasil gitu. Berarti itu tadi yang itu dia komorbidnya dengan depresi berat. Biasanya ke arah depresi. Nah, nanti yang klaster C ini yang klaster cemas ya. Jadi dia kepribadiannya cenderung menghindar, daripada nanti gagal nggak usah aja deh.
daripada nanti disalahin nggak usah aja deh gitu. Kayaknya itu koas banget. Kamu nggak tutupin aku nanti takut dimarahin, kayak tanya bagian dari ini apa aja aku nggak bisa jawab daripada ini maju rajin aja yang maju gitu ya. Jadi ini cenderung nanti ke arah kecemasan kayak gitu. Kira-kira dari diagnosis Dr. Twina nih, koas banyak yang cemas nggak? Banyak ya. Ayo. Saya tuh berharap tuh yang ayo dong proaktif dong gitu, tapi mungkin dalam pikirannya nanti salah. Kalau tanya takut ditanya balik gitu. Ya jelas lah, masa saya nggak nanya balik. Masa enggak? Kan langsung dijawab. Ya iyalah. Oke deh, tadi ada yang dependen, menghindar. Kalau dependen yang nggak bisa mengambil keputusan karena takut salah itu tadi, mungkin dari kecil kalau apa-apa pokoknya dipilihkan. Karena kalau misalnya dia milih sendiri pas ternyata salah disalah-salahin, akhirnya saya terserah aja deh, manut deh gitu. Nah itu ada kan orang yang kayak gitu. Ada yang sampai akhirnya menikah pun harus dicarikan orang tuanya, pokoknya aku udah pasrah, kalau akhirnya nanti terus apa enggak ya aku pokoknya pasrah aja gitu. Ada yang sampai kayak gitu ya. Jadi kalau ya ini nanti kalau misalnya dia dihadapkan oleh sebuah pilihan hidup, ini kan sebenarnya padahal pilihan. Dia selalu cemas. Takut salah langkah. Takut disalahkan, takut disalahkan. Oke. Ada obsesif kompulsif juga? Termasuk OCD. OCD itu biasanya takut disalahkan, ya. OCD ini nanti akan membentuk orang-orang yang kayak perfeksionis gitu loh. Jadi, makanya tadi saya nanya, saya tuh gemes banget ngeliat ini nggak rata, itu biasanya ciri-ciri orang dia apa? mendiagnosis dirinya sendiri. Ya, gitu. Itu. Jadi kenapa? Jadi dia terobsesi banget dengan sebuah keteraturan, karena mungkin sepanjang perjalanan hidupnya dia kalau nggak teratur dimarahin, disalahkan. Dia kalau tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dia dimarahin, disalahkan. Kalau gini Dr. Twina, misalnya ada yang cerita ada orang di masjid mau wudhu sampai 10 kali. Aduh salah. Aduh ini salah. Ini nggak sempurna. Aduh itu bisa dikatakan ya kan, gejalanya kan simptomnya adalah simptom OCD kan itu gejalanya. Ya itu bisa kalau misalnya itu sampai mengganggu aspek-aspek kehidupannya. Ya jadi gangguan kepribadian OCD. Oh iya. Jadi kalau kita kadang-kadang perlu juga ya seperti ini, misalnya aku mau keluar rumah pergi luar kota itu. Pintu belakang udah kunci belum? Dapur matikan gas. Ya kalau cuma sekali-sekali aja oke. Tapi kayak mengganggu kalau sampai bola-balik 10 kali ya. Rasanya kok kayaknya kan bener kan kalau kita tadi udah dikunci belum? Itu bener kan kita sekali aja. Iya, tapi terus kalau cek 2 kali. Satu kesana udah balik, lu cek lagi deh. Loh kan tadi udah dicek. Enggak yakin gua. Lu cek semua 10 orang disuruh ngecek gitu. Nah itu nggak benar ya. Itu nyebelin kan. Nah itu terganggu itu namanya. Jadi sebetulnya buat kita yang semoga tidak terganggu ya, kan gangguan kepribadian. Jadi sebenarnya kita punya komponen itu sedikit-sedikit ya. Misalnya memang harus untuk hidup memang butuh gitu ya. Kita butuh sebenarnya. Untuk survive kita kadang-kadang harus curiga, tapi nggak berlebihan, nggak nuduh-nuduh. Kadang kita harus cari perhatian saya. Supaya ya kan kita butuh diperhatiin gitu kan. Ya, kalau nggak nanti kita nggak maju gitu. Kalau nggak ada yang nunjuk nanti orang nggak tahu kalau kita kalau kita pinter misalnya gitu ya. Oh iya. Boleh dong kita cari perhatian gitu. Nanti kalau ditanya rebutan jawab. Gitu, jangan kalau diam aja. Kalau kita nggak cantik-cantik nanti nggak ada yang naksir dong gitu. Terus mau dapet jodohnya kapan? Kan butuh ya. Butuh ya gitu. Oke deh. Jadi ada 3 klaster A, B, C. A setengah, B setengah, C setengah ada juga nggak? Ada. Ada klaster mix ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Pokoknya jadi di 3 klaster jalurnya itu sendiri-sendiri ya. Nanti biasanya tuh akan cocok. Jadi ini pesan ya buat koas. Kalau misalnya saya ini terus nanti ciri kepribadiannya apa gitu. Ciri kepribadiannya skizoid dok, karena dia penyendiri, dia pendiam, dia nggak. Tapi nanti sakitnya cemas gitu. Kayaknya jarang ada orang skizoid untuk menghubungkan psikodinamiknya itu. Masih dia satu arah ya? Iya, ini gimana orang skizoid cemas? Orang dia nggak peduli sama lingkungannya gitu kan. Kalau yang orang dengan serangan orang. panik itu masuk yang mana? Bentar-bentar panik, bentar-bentar. Kan cemas. Jadi masuk yang C. Oke. Kalau misalnya ini nih, koas cemas menghadapi ujian sama Dr. Twina.
Itu masuk gangguan kepribadian atau pribadi cemas dalam batas normal? Enggak, itu frustrasi, itu bagian dari stres kehidupan itu Iya. yang harus dilalui gitu. Supaya kamu bisa survive di kedokteran, kamu harus lulus ujian Psikiatri. Ya. Oke deh, nanti kita masuk ke diagnosis gangguan kepribadian. Kita break dulu, Dr. Twina. Lagu kedua apa, guys? Apa ya? Ada request? Aku kemarin lupa. Ada requestnya. Apa tuh lupa? Closer, Make and You. Wih, aku suka yang Oke. McCann-nya ya. Iya. Oh ya, Oke, kita dengarkan dulu. Nanti kita sambung lagi di break 3. Yuk. Oke, masih bersama saya 1 jam bersama Dr. Arlin dan kami masih di 107,3 FM Seco Negoro FM. Sehat Gers sama Seco Negoro dan saya masih membahas tentang gangguan kepribadian dengan Dr. Twina Fridayani SPKJ. Kita masuk ke sesi 3 ini, Dr. Twina, tentang bagaimana sih cara menegakkan diagnosis ini. Apakah cukup dengan lambe ngobrol-ngobrol? Ataukah ada alat-alat yang membantu diagnosis kalau di penyakit dalam laboratorium, ronsen, segala macam? Oke, menegakkan diagnosis kita ada kriteria ya. Oke. Jadi ada kriterianya, itu berdasarkan kalau saya bisa pakai PPDKJ 3 atau DSM 5 itu sudah harus dihafal gitu ya. Nah, cuma untuk mendapatkan kriteria itu kita perlu wawancara. Jadi nggak bisa tuh gangguan kepribadian tuh kita ketemu 15 menit ngomong, kamu terganggu kepribadian, saya nggak bisa ngomong gitu. Harus lama ya? Ya, nggak hanya dia. Jadi saya harus juga Keluarganya. ya. Jadi ada aloanamnesis namanya. Ya, aloanamnesis ada berapa gitu ya? Ada berapa orang yang harus kita tanya gitu. Dan ada beberapa pertanyaan juga yang ada pakemnya juga. Nanti ada guide-nya dari ICD. WHO ICD itu ada pakemnya pertanyaannya itu apa. Nah, kalau pas dengan sebuah kriteria dari diagnosis kepribadian, baru kita bisa tegakkan diagnosisnya. Jadi toolsnya ada, pakai instrumennya ada, tapi cuma pakai wawancara aja, sama lihat perilaku. Mungkin datang dia udah nggak pakai baju misalnya gitu ya, nggak mandi, udah nggak mandi berapa hari, baru seminggu, biasanya saya 1 bulan nggak mandi kayak gitu ya. Bisa dari situ juga ya, ya. cara how to dress, how to act. Ya, itu kita lihat, tapi ya tetap kembali lagi, nggak bisa kita cuma dari 15 menit bertemu kita langsung bisa bilang lu gangguan kepribadian tuh nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya Kesan aja bisa ya. tapi Kesannya kalau dia ini. seperti misalnya sakit seperti skizofrenia, depresi, itu Udah bisa kelihatan. lebih cepat gitu. Tapi kalau untuk menegakkan diagnosis gangguan kepribadian tidak segampang itu, baby. Because they look like normal. Ya, gitu. Ya itu tadi seperti normal, tapi kita harus mendengar penyimpangannya itu dari lingkungannya, dari lingkungan sekitar. Oke. Belum tentu lingkungan sekitar bilang menyimpang, atau justru kebalikannya, dia bilang saya kan biasanya sih yang bersangkutan akan deny ya, saya biasa aja, tapi lingkungan sekitar malah ada tuh yang kantornya yang ngirim ke saya. Nah, itu jelas karena itu. mereka merasa terganggu dengan orang kantornya ini. ngirim ke saya. Dan apa saya sendiri merasa I'm okay. Saya nggak apa-apa, saya Normal biasa aja. aja. Yang saya sampaikan itu biasa benar gitu. Oh, gitu. Biasanya Benar. narsisistik. Sebetulnya gangguan kepribadian ini reversible atau irreversible itu, Dr. Twina? Apa sebagian ada yang irreversible, mostly reversible? Ya, seperti saya tadi bilang, sebuah kepribadian kalau sudah menetap itu sulit sekali untuk Jadi diubah. masih ada masih bisa berguna sih untuk diobati apa enggak? Kalau misalnya udah ini udah nggak mungkin sembuh gitu apa? Ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk diperbaiki kalau yang bersangkutan mau. Oh Ya, yang penting yang bersangkutan mau, karena yang akan kita ubah kan adalah personality. Personality itu menyangkut, jadi sebenarnya gini, terbentuknya personality itu diawali dari bagaimana cara seseorang itu melakukan coping terhadap stresor yang dia dapat. Jadi kalau kamu bukumu diambil orang, Jadi harus bagaimana? pertama mungkin nangis, tapi kalau setiap bukunya diambil orang, setiap barangnya diambil Boleh pukul orang, nggak? nangis misalnya gitu, nah itu nanti jadi apa? Tapi kalau misalnya kemarin aku nangis bukuku nggak balik, besok lagi pas diambil bukunya aku tonjok,
ternyata ditonjok, akunya malah dimarahin, bukuku nggak balik. Nah itu jadi ada pelajaran yang kita harus kita peroleh dari setiap mekanisme pembelaan ego yang kita lakukan gitu. Itu nanti yang akan membentuk kepribadian orang itu. Kalau nanti akhirnya aku dengan 2 cara tadi salah, akhirnya aku ambil aja buku dia lagi. Boleh, tapi kita harus berpikir, dia harus berpikir apa yang akan dia dapat dari itu. Nah, jangan-jangan nanti ditonjok. Ya. Nah, kalau akhirnya nanti yang dia yang dia lakukan terus adalah saat barang kita diambil terus kita ambil balik, itu namanya ada tuh. Nah, mekanisme apa tuh namanya tuh? Nah, itu kalau dia mengambil mekanisme yang sama terus, nah nanti akan terbentuk. Oh, berarti setiap ada masalah dia akan melakukan itu. Nah, itu nanti yang membentuk personality dia. Nah, padahal kan belum tentu tuh satu mekanisme itu bisa dipakai terus-menerus di tergantung masalah yang didapat ya. Di masalah. Jadi, nah itu saat nanti kepribadiannya terganggu atau misalnya ada orang yang komplain gitu, ini diubah dong dok. Nah kalau dia misalnya mau gitu untuk mengubah kepribadiannya, nah kita akan mencoba mengajak dia untuk mengenalkan, pertama pasti saya akan kenalkan oleh mekanisme coping yang lain, bahwa kita analisiskan ke belakang, namanya psikoanalisis. Jadi itu ada psikoterapi, psikoanalisis. Pada diem tuh koasnya. Jadi terapinya nanti ada salah satunya adalah psikoterapi, psikoanalisis atau psikodinamik gitu ya. Psikodinamik, psikoanalisis itu kita menganalisis apa sih coping yang dia lakukan sepanjang hidupnya dulu gitu, sehingga terbentuk kepribadian yang seperti ini, yang tidak adaptif ini. Nah, nanti kita kenalkan pada dia, sebenarnya ada loh mekanisme yang lain. Coba dong kalau kamu mendapat masalah ini diganti ini. Nah, nanti kalau dia bisa mengembangkan dengan baik, nanti pelan-pelan bisa bergeser sedikit kepribadiannya. Gitu. Tapi nggak mungkin yang nanti jadi yang dari klaster A terus bergeser dari klaster C, itu kayaknya terlalu bertolak belakang ya. Kemudian untuk pengobatan gangguan kepribadian ini apa aja dok yang menjadi pilihan? Pengobatannya ya tergantung tadi ya. Kalau misalnya di klaster A dia sudah menyerempet ke arah gangguan isi pikir. Kalau klaster A itu banyak isi pikirnya ya. Kalau isi pikirnya sudah terganggu sampai mungkin menyerempet waham, boleh kita kasih farmaka seperti antipsikotik misalnya gitu. Atau kalau misalnya di klaster C yang sudah cemas banget, boleh deh kita kasih anti cemas. Yang depresi boleh lah kita kasih obat-obat anti depresi. Itu sesuaikan nanti dengan grade-nya ya. Disesuaikan dengan grade-nya, keparahannya, dengan derajat keparahannya, sebutuh apa dia terhadap farmaka. Nah, kemudian yang paling penting pada gangguan kepribadian ini adalah psikoterapinya untuk itu tadi memperbaiki cara mekanisme copingnya dia itu. Jadi psikoterapi itu yang melakukan dokter atau teman dukungan sebaya atau ada ahli terapi khusus? Terapis di sini bisa psikiater, bisa psikolog juga bisa, tapi saya nggak tahu ya, ada beberapa para psikolog yang punya kemampuan untuk melakukan psikoterapi, psikoanalisis, ada juga yang enggak. Jadi saya juga harus tahu dulu ini bisa nggak melakukan psikoanalisis, karena psikoanalisis itu atau terapi psikodinamik, psikoanalisis itu bukan terapi yang sebentar, jadi lama. Oke, kemudian ada juga yang program perawatan rumah sakit ya. Kadang-kadang mereka ada yang perlu kita inapkan gitu. Ya sesuai yang dengan keparahannya aja sih, keparahannya, komorbidnya dan komplikasinya mungkin. Kalau dia mampu merawat diri masih bisa rawat jalan. Ya. Tapi kalau yang udah ke arah depresi, udah coba-coba bunuh diri, sebaiknya itu adalah indikasi untuk dirawat supaya di keep on eye sama perawat jaga ya. Kemudian perawatan rumahan juga bisa ya dokter ya, kalau udah ringan ya. Ya, latihan justru malah harus kembali ke rumah, kembali ke lingkungannya, dan dia mempraktekkan gimana cara mengadaptasikan dirinya di lingkungannya lagi. Gitu. Kadang misalnya gini dokter Trina, mereka menjadi gangguan kepribadian karena berasal dari lingkungan yang toksik. Apakah dia harus keluar dari lingkungan itu yang membentuk dia, misalnya ya, kayak saya ingat cerita Oprah Winfrey ya. Dia itu kan waktu masa kecilnya tuh kelam sekali ya. Kelam sekali, dijahatin, umur 14 tahun dia dihamilin oleh keluarga dekatnya, ayah ibunya berpisah jauh, akhirnya dia tertempa oleh
kekerasan lingkungan dia waktu itu dan akhirnya dia membalik seperti itu. Kalau pada lingkungan yang memang tidak kondusif untuk mendidik seorang anak, lingkungan pencuri, lingkungan kekerasan, ayahnya bisa seorang peminum, ibunya terlalu takut untuk melindungi anaknya pun dia nggak berani, apakah harus kita keluarkan dari akarnya itu atau gimana? Harusnya gimana? Harusnya ya dong ya. Karena Tapi dia ada yang penanggung jawab nggak ya? Kalau misalnya masih masa sekolah kan mungkin masih dibiayai orang tua apa segala macam ya. Karena kayak kalau misalnya saya pikir itu kejadian seperti itu, dia akan menganggap oh memang suami itu kerjanya mukul, artinya dia menjadi semacam pembenaran. Karena yang saya pernah baca adalah how to treat people itu seperti how people treat me. Jadi dari awal sebelumnya dia menerima begitu, lama-lama oh ini boleh aja sih, wajar, normal kalau laki-laki mukulin perempuan misalnya kayak gitu ya. Masalah nilai-nilai value dalam rumah ya gitu ya. ya itu nanti salah satu isi dari psikoterapi kita, nanti kita harus membenarkan itu bahwa kamu berharga, kamu tidak pantas mendapatkan perlakuan itu bahkan oleh bahkan oleh orang terdekatmu, bahkan oleh orang yang kamu sayangi. Itu dia harus paham benar itu bahwa berpisah itu bukan sesuatu yang salah gitu. Bahkan mungkin itu justru akan menyelamatkanmu. Yang seperti itu ya. Kadang-kadang Dr. Tina kalau mendapatkan persoalan seperti itu, apakah lingkungan sekitarnya juga kita treat juga seperti itu? Seharusnya iya, tapi itu walaupun saya tahu banget itu di luar kemampuan saya, tapi seharusnya iya. Tapi kita nggak boleh ngoyo juga, karena lingkungan itu adalah sebuah faktor yang kita tidak bisa kendalikan, sehingga yang saya pegang itu biasanya adalah subjeknya. Jadi bukan lingkungan yang harus menyesuaikan diri kepadamu, tapi kamulah yang harus menyesuaikan diri dengan lingkunganmu. Kalau lingkungan toksik maka escape dari sana. Ya, itu pilihan. Kalau kamu mau tetap berada di sana, kamu harus ini pilihannya, ini kemungkinannya. Kamu bisa begini, kamu bisa begini. Nah, kalau kamu keluar dari lingkungan itu, kamu bisa begini. Jadi saya akan berikan pilihan. Saya nggak pernah, terapis itu tidak boleh memberikan saran, tidak boleh memberikan perintah gitu. Jadi kita hanya mengarahkan aja. Jadi menunjukkan kemungkinannya apa gitu. Kayak gitu. Oke deh, kita udah di sesi ketiga. Kita break dulu dengan lagu-lagu. Ada dari Leodra, Risalah Hati, dia dengan Dewa 19. Oh, lagu lama ya? Ya, selamat mendengarkan. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Alin di Sejo Negara FM dari 107,3 FM dan masih bersama Dr. Twina Fridayani SPKJ. Kita masih membahas tentang personality disorder dan ini udah sesi terakhir. Pertanyaan ke Dr. Twina adalah bagaimana mencegah gangguan kepribadian ini, apakah bisa dicegah? Ya, oke. Jadi sebelum terjadi gangguannya, jadi tadi perlu diingat bahwa tidak ada tipe kepribadian itu yang jelek sebenarnya, yang salah itu tidak ada. Jadi kita mencegah supaya sebuah kepribadian ini tidak menjadi gangguan kepribadian gitu kan ya. Nah, jadi mencegahnya ya apa? Sering-sering tapi ke anak-anak sekarang sih udah melek mental health ya. Jadi bahkan anak-anak zaman sekarang tuh bicaranya tuh bahasanya sudah pakai bahasa-bahasa mental healing ya. Seperti itu. Jadi mungkin banyak mencari pengetahuan atau edukasi tentang kesehatan mental itu juga apa itu tadi? Lewat. Ya, itu bisa membantu gitu kan. Terus sering-sering melakukan healing, refresh pikiran, body gitu juga bisa gitu ya. Terus apalagi ya? Mencari dukungan emosional buat anak-anak sebagaimana mereka bisa optimal tumbuh sebagai orang yang survive ya nanti di masa mendatang. Kalau buat anak-anak, ya? Kalau saya sih mending lebih baik ke caregiver atau parent ya. Jadi kita sebagai orang tua itu rajin-rajin lah ikut atau
atau mencari informasi tentang kelas-kelas parenting, bagaimana sih cara merawat, mendidik anak, melihat perkembangan mental emosional anak, tidak hanya sekedar pertumbuhan fisiknya saja tapi juga mental emosional anak, karena gimana juga sebenarnya yang berkontribusi besar dalam pembentukan kepribadian seseorang itu adalah pasti orang tuanya atau caregiver utamanya gitu. Jadi kita nih yang punya anak misalnya masih kecil-kecil seperti saya gitu, kita harus Siapa bilang anak mau kecil? Anak mau segede gini. Maksudnya umurnya. Ya, kita harus sering-sering lihat evaluasi lagi gitu. Apa sih yang biasa dilakukan anak kita saat menemukan masalah gitu? Apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita gitu. Bantu anak-anak kita dikenalkan tentang norma-norma yang mana sih yang benar, hukum-hukum lingkungan itu juga dikenalkan ya. Paling seperti itu ya. Gaya hidup sehat juga ya. Oh jelas gitu. Jelas olahraga ya. juga. Olahraga, hindari alkohol, rokok itu jangan coba-coba nafsa. Ya nafsa apalagi gitu akan merusak neurotransmitter otak, itu nanti bukan hanya gangguan kepribadian, nanti gangguan mental berat nanti jadinya. Ya. Berusaha untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi dan waktu istirahat kunci stres. Tapi menurut Dr. Twina, apakah sekarang stresor itu makin bertambah atau sama aja sih dengan yang dulu cuma berbeda bentuk? Menurut saya kayaknya sama aja ya. Ya namanya menurut saya beda. Kita apanya? Karena dari segi zaman ya, dulu waktu kita kecil, aku jarang bisa lihat ada gambar-gambar porno, film-film porno, itu sangat restriksi area banget gitu ya. Tapi sekarang kan anak asal pegang HP bisa cari dalam waktu singkat, diam di kamar, dia nonton apa kita nggak tahu. Kalau kita dulu mau cari, misalnya ada ya buku-buku yang porno aja tuh lingkungannya terbatas banget, nggak semua orang bisa akses ya. Kalau sekarang kan semua orang bisa akses. Tapi kan sekarang perkembangan ilmu pendidikan itu juga sudah lebih luas lagi dari kita. Kita dulu tidak punya akses itu, makanya kita tidak diajarkan pendidikan sexual education dari dini gitu. Sementara sekarang dari SD juga itu sudah diajarkan gitu. Jadi menurut saya sebenarnya dunia itu kan dinamis ya. Jadi semua pasti sudah ada yang memikirkan gitu. Jadi gitu ya? Tinggal orang itu bagaimana gitu mau menyesuaikan dirinya dengan dunia yang dinamis ini. Kalau kita mau tetap diam di tempat ya kita jadi nggak bisa ikut berkembang dengan dunia yang berkembang ini. Tapi diagnosis itu makin banyak sekarang. Yes. Setuju ya? Setuju ya? Kalau dari sisi penyakit dalam ya, dulu waktu aku koas tahun berapa guys? 94, 95. Itu namanya pelajaran bahwa penyakit kanker tuh hanya jadi cancer AIDS usia di atas 60 tahun, kemudian penyakit AMI, serangan jantung itu hanya di atas 60 tahun, 50 tahun. Sekarang kita udah ketemu yang lebih muda lagi. Dan diabetes juga dulu ketemunya tuh umur 50, 60. Sekarang umur 15 tahun diabetes, 17 tahun diabetes. Akhirnya bahwa gaya hidup dan kekinian masa itu mempengaruhi macam-macam penyakit yang ada. Dulu kan kita nggak kena ada HIV, AIDS kan waktu itu ya. Sekarang tanya perilaku kaum Nabilut sebegitu merajalela dimanapun dengan segala akibatnya sampai sekarang. Jadi maka pasien dalam tuh bukan makin sedikit, makin banyak karena gitu deh lifestyle yang salah. Ya sama pasien saya juga semakin banyak gitu. Ya, tapi kalau saya sih tidak bukan salah dunianya yang berkembang sih, salah manusianya kenapa tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik gitu. Jadi contoh aja ya, saya juga salah sebenarnya ini. Setuju aja. Contoh aja ya, dengan perkembangan transportasi gitu ya. Saya jadi gini, dulu saya kemana-mana jalan kaki, naik angkot gitu kan. Sekarang saya nggak pernah mau gitu. Karena saya bilang, saya sudah bisa beli mobil, saya bisa ini. Tapi kan akibatnya juga saya yang menanggung gitu kan. Karena saya jadi kurang bergerak gitu kan, seperti itu. Ya salahnya bukan dari kemajuan teknologinya, bukan dari perkembangan zamannya sih menurut saya. Jadi salah di individu itu sendiri gitu. Tidak bisa menyeimbangkan
Itu gitu. Di sisi lain kita memang oke, dimudahkan, tapi kita harusnya ini teori, saya juga nggak- Teori. Ini teori. Contohnya, Lulu anaknya Dr. Twina butuh healing. Dia healingnya minta apa, Nak? Makan. Sama Dr. Twina dirilis saja. Oke, yuk pengen apa aja, yuk kita kesana. Begitu dia bilang, "Mana naik gunungnya?" "Aduh capek, jangan naik gunung deh." Oke. Mau yang di bawah-bawah aja gitu. Kan salah ya, padahal ya seharusnya ya di akomod Dibantu lah ya. Oke, biar kita dia ajakin tahu. Mama tunggu di bawah, lu naik sampai turun. Iya. Kita makan bakso bareng di situ. Gitu. Oke, Dr. Twina, ini kalau untuk gangguan kepribadian itu kapan sebetulnya harus ke dokter? Dokter atau psikiater gitu? Oh ya, Kapan? boleh ke psikiater, boleh ke psikolog sebenarnya ya apabila sudah terganggu. Cluenya lagi, seringkali orang dengan gangguan kepribadian itu tidak menyadari dirinya sudah terganggu kepribadiannya atau personality-nya, Itu yang sehingga lapor ke sekitarnya. biasanya yang lapor adalah sekitarnya, orang terdekatnya, bosnya, gurunya. Gangguan kepribadian biasanya di atas 20 ya. Dosennya biasanya seperti itu, pasangannya gitu ya, atau mungkin juga orang tuanya gitu. Jadi ya jangan ragu untuk mengkonsultasikan, mendiskusikan tentang orang yang mengalami gangguan kepribadian ini kepada expert, bisa psikolog, bisa psikiater. Nanti baru kita assess apakah ini benar gangguan kepribadian atau bukan, perlunya apa, nanti bisa kita diskusikan bareng. Sekarang pertanyaan saya, Dr. Twina, pada kasus-kasus yang ekstrim misalnya dalam tanda ini pembunuhan dengan kekerasan dan kekejaman, itu gangguan kepribadian antisosial itu, psikopat? Bisa jadi. Apakah itu bisa diobatin? Susah. Ya sulit. Jadi apakah mereka harus dipenjara seumur hidup supaya tidak ada korban lagi? Untuk dia membunuh orang supaya tidak ada korban lagi bisa, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan membunuh temannya di penjara sih. Gitu Ini ya? nanti kontennya saya nggak berani punya statement macam-macam karena itu prediksi ya. Prediksi ya. Kita kalau dari sudut pandang saya itu tadi, bukan nggak mungkin mengubah kepribadian seseorang, itu bukan nggak mungkin, tapi nggak gampang. Ya sulit ya. Karena dia pembentukannya juga puluhan tahun. Ya, apalagi kalau sudah benar-benar terganggunya tuh sampai ke isi pikirnya. Jadi misalnya sudah menjadi obsesi, sudah menjadi waham. Nah, itu sulit gitu. Kita untuk meyakinkan dia bahwa kamu butuh obat aja itu kesulitan gitu. Apalagi dia tidak merasa sakit. Apalagi kita mau bantu dia untuk mengubah cara coping dia mungkin akan kesulitan. Saya sudah biasa kalau begini-begini, mau diapa-apain juga ya itu sulit. Jadi tapi bukan nggak bisa, tapi tapi persentase kemungkinannya little dan little 5%. Ya. Jadi di kampus Dr. Twina dulu ada dibahas tentang Jack the Ripper nggak? Apa tuh? Oh ya, nanti yang nembak-nembak. ya pokoknya itu kasus isi. Ya. many people gitu. Yes. Oke, itu nanti kita ngobrol di luar aja. Dan kita sudah sampai di sesi acara. Di lagu terakhir saya pilihkan dari Putri Aryan ya, Over the Rainbow cover. Terima kasih banget Dr. Twina dan adik-adik kelas yang ikut meramaikan. Habis ini mereka post test tentang personality disorder, dan bagaimana kamu mendiagnosis diri kamu sendiri. Oke, makasih ya Dr. Twina ya, kapan-kapan kita tembak lagi ya. Karena saya selalu interest dengan masalah-masalah di psikologi dan kedokteran jiwa ini. Kita tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.